Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maurid di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Jumat tanggal 27 Januari tahun 2022. Jumat barokah, Jumat penuh berkah. Rekan trader, seperti biasa di kesempatan yang sangat luar biasa ini saya akan membawakan sedikit analisa harian kita pada hari ini, dan di dalam setiap analisa harian yang saya bawakan selalu ada informasi-informasi yang akan kita bahas. Informasi ini selalu mempunyai keterkaitan dengan keadaan pasar yang terjadi pada saat ini. Ya, jadi tidak cuma hanya sekedar teknikal rekan trader. Teknikal itu cuman ibaratnya kalau sebuah mesin mobil, teknikal itu adalah seorang supir. Tapi arah tujuan ke Surabaya atau ke Jakarta itu ya dari Bali contohnya. Nah, itulah yang dibilang fundamental. Fundamental kita arahnya ke Jakarta. Kita berangkat dari Bali ya. Nah, nanti teknikalnya itu ya seorang supir. Supir itu yang mengarahkan. Nanti dia dari Bali dia turun dulu kemana ya. Ke Jawa Timur dulu, Surabaya, mungkin dari Surabaya dia lari lagi ke Solo, Solo balik lagi ke Surabaya, Surabaya balik lagi ke Semarang. Nah, itu dia. Kalau itu teknikal. Sedangkan arah tujuannya kita itu ke Jakarta. Nah, Jakarta itu fundamental ya. Jadi rekan trader paham ya. Harus dipahami mekanisme yang terjadi seperti kayak gitu. Supaya kalau rekan trader tahu, sudah pasti tahu jalannya. Kalau sampai rekan trader cuman bawa mobil tapi nggak tahu ke arahnya kemana, ya, nah itu teknikal itu kan nggak tahu kan. Tapi kalau kita udah tahu bahwa arahnya ini akan menuju ke Jakarta, nah itu fundamental. Kita udah tahu tujuan akhirnya ini seperti kayak gimana. Walaupun saya selalu bilang dalam trading itu sama seperti kata-kata Bung Karno, ya, kerikil-kerikil kecil, ya. Riak-riak kecil di tengah gelombang yang besar. Riak-riak kecil itu maksudnya ada turun, ada naik, ada turun, ada naik, ada turun, ada naik. Tapi secara garis besar arahnya itu kemana? Wah, ini saya nggak tahu ini saya ngomong politik atau ngomong apa? Ngomong politik atau ngomong trading ini. Oke rekan trader, harap maklum ya kalau komputer saya lagi bunyi lagi. Oke rekan trader. Sekarang kita langsung masuk aja ke tema kita pada hari ini. Kalau kita lihat tema kita saat ini sangat luar biasa. Memuji pemulihan dolar dengan data inflasi Amerika. Nah, ini kenapa saya bilang kayak gini rekan trader? Karena kalau kita lihat dolar kemarin itu membuat tanda-tanda positif di mana kenaikan sudah mulai terjadi, dan kalau kita lihat di sini hal ini akan diuji dengan kalender ekonomi hari ini tepatnya pada pukul 20.30. Kenapa ya berita itu selalu pada pukul 20.30 ya, angka keramat sekali ya. 20.30 ada indeks harga belanja personal PCI. Nah, inilah yang akan menjadi tolak ukur tentang bagaimana hasil inflasi yang terjadi di Amerika rekan trader. Nah, ini dia. Oleh karena itu rekan trader, dari data inilah akan menjadi kekuatan arah pergerakan ke depan. Ya, kalau rekan trader lihat di sini ya, saya masuk ke platform dulu, mana itu platform. Nah, ini platform. Oke, saya balik lagi. Mana itu indeks dolar? Nah, indeks dolar pada hari ini kecenderungannya bullish. Dan kalau kita lihat rekan trader secara teknikal pun juga dia itu udah mulai arahnya bullish. Nanti masalah dia mau sampai ke level 102 di sini atau dia akan naik lagi sampai 104 itu udah masalah belakang nanti itu. Tapi secara garis besar dia akan mencoba bullish pada hari ini. Nah, ujian pertama yang harus dilalui adalah data PCI ini, data inflasi ini. Karena ini adalah data yang sangat favorit oleh The Fed. Kita lihat bahwa pemulihan dolar yang terjadi pada saat ini ya selama 2 hari berturut-turut kemarin dan hari ini ya dia akan berusaha mendapati level 102 lagi rekan trader.
Dia sekarang udah 101,788 ya. Dia akan mencoba ke 102. Dia akan mencoba ke 102. Apakah dia ini bisa sesuai dengan prediksi harapan yang ada? Karena kalau seumpamanya harapannya dengan adanya nilai inflasi yang turun, artinya kekuatan dolar ini akan meningkat, rekan trader. Dengan kekuatan dolar yang meningkat, artinya dia akan berimbas terhadap pasangan mata uang lainnya. Euro USD, Pound Sterling USD, gold. Rekan trader, lihat bagaimana kejatuhan yang terjadi kemarin, rekan trader, dari nilai yang paling tertinggi misalnya gold 1948, sempat 1949, dia turun sampai level paling terendah kemarin sempat menyentuh 1918. Saya sampai ratusnya itu saya seperti mau makan orang aja. Itu dia rekan trader. Kalau rekan trader lihat tendensi seperti kayak gini, terus misalnya di gold, kita udah bisa lihat dengan jelas dia turun, berat, dia naik, tak, dia turun lagi. Ini artinya kita akan lihat pergerakan ke depan gimana. Misalnya gold udah sampai di level sini, artinya ada kemungkinan dia bisa naik sampai di level 1928. Makanya untuk hari ini gold nilai tertinggi teratasnya itu menurut saya itu sekitaran 1930-an. Tapi kembali lagi, semua itu diuji oleh data inflasi yang akan terjadi saat ini pukul 20:30 waktu Indonesia bagian Barat. Oleh karena itu rekan trader, harap diperhatikan dengan saksama data inflasi tersebut. Harap dilihat dan seperti yang saya bilang di video saya kemarin, terutama video edukasi saya, edukasi market ya. Di sana saya bilang bahwa dengan data fundamental plus teknikal yang kita lakukan, kita bisa melihat arah pergerakan seperti kayak gimana, dan kita bisa sebagai acuan untuk mengambil posisi dalam trading yang akan dilakukan oleh kita semuanya. Oleh karena itu rekan trader, kembali lagi saya harap supaya rekan trader bisa melihatnya dengan saksama. Data kemarin ya, news kemarin merupakan cikal bakal atau merupakan ujian terhadap dolar Amerika. Apakah dolar Amerika mempunyai kemampuan untuk naik? Rupanya kemarin itu dolar Amerika dia benar-benar strong like a cowboy. Dia naik rekan trader. Setelah itu dia akan diuji coba lagi dengan data PCE hari ini, inflasi. Apakah dia mendukung lagi? Kalau dia mendukung lagi, ya udah tinggal menerima nasib aja rekan trader. Seperti di status saya di Facebook, saya bilang ini bisa-bisa gold ini kita bawa ke rumah sakit, ini dipukul jatuh-jatuhan nih. Kalau kemarin status saya kan saya bilang dari tanggal 25 saya tulis tanggal 26 di status saya, tanggal 26 gold akan dipukul KO sama Mike Tyson. Ya artinya gold akan runtuh, menjadi kenyataan. Kita akan coba lagi. Kalau hari ini lagi dipukul KO lagi, waduh, ini artinya minggu depan ini bahaya ini. Ini bisa-bisa kita angkut ini si gold dan mata-mata uang lainnya ini kita angkut ke rumah sakit rekan trader. Jadi gitu ya rekan trader ya. Harap rekan trader perhatikan dengan seksama news yang terjadi. Bagaimana caranya memperhatikannya? Bacalah berita supaya bisa mengetahui informasi yang akan terjadi. Ya kalau seumpamanya kita tidak pernah membaca informasi yang terjadi, tinggal mengandalkan teknikal, waduh bisa habis kita. Setidaknya kita tahu dulu informasi. Ya intelijen trading itu harus masuk dulu di otak kita. Kita tahu informasi-informasi intelijen trading. Nah, dari situ baru kita mengatur strategi. Apakah kita mau melakukannya dengan senjata, tank, dan lain-lain. Ya, nah itu udah terserah Bapak Ibu semuanya. Oke rekan trader semuanya. Demikian analisa kita pada hari ini. Judul ya, tema kita. Sekarang kita masuk ke analisa teknikal kita. Seperti biasa rekan trader, analisa teknikal ini kita akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika, bukan indeks dolar Amerika tapi indeks dolar Amerika. Ada sentuhan-sentuhan dikit ya. Oke. Rekan trader, kita masuk dari indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika
Seperti biasa rekan trader, sudah saya bilang bahwa tendensi hari ini bullish, sebullish-bullishnya. Bagaimanakah kekuatan bullish yang terjadi menjelang pukul 20:30 waktu Indonesia bagian Barat? Kita lihat di sini. Kalau saya lihat, ya, kemampuan dia naik, oke, kita bilang dia akan naik sampai di level 101.991, tapi saya lebih sepakat dia akan naik sampai di 101.933. Artinya kemungkinan menjadi 102 itu kayaknya sangat sulit, kecuali ya ada di inilah. Mungkin minum apa kuku bima ginseng kali ya dia bisa naik 102. Tapi kemampuan sampai 101.991 oke, masih bisa. Kalau 102 itu wow sekali. Tapi kita akan lihat ya. Nah, sekarang posisinya dia sedang mencoba menanjak terus sampai ke 101 terus tertinggi, tapi akan ada koreksi di sini. Oleh karena itu saya bilang harap hati-hati, dan kalau terjadi penurunan saya bilang dia akan mencoba turun minimal sampai di 101.581. Oleh karena itu menurut analisa saya dia akan mencoba melakukan pergerakannya dari rentang harian 101.581 sampai 101.983. Kalau dia masih naik lagi, itu artinya hadiah yang paling utama bisa diperoleh hari ini di titik 101.991, atau dia akan mencoba sampai 102.000. Oke, kita sekarang masuk ke indeks Euro USD. Bagaimanakah Euro USD rekan trader? Untuk Euro USD, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa Euro USD, pola pergerakan dari Euro USD hari ini adalah dia kelihatannya samar-samar akan mengalami pelemahan dengan tendensi dari 1.08637 sampai 1.090000. Kosongnya panjang sekali. Kita akan lihat bagaimanakah pergerakannya dengan asumsi sekarang ya. Pergerakan dia kalau mengalami pelemahan, dia akan mencoba sampai level terendah di sini pas cocok banget 1.08416, tapi pada posisi ini dia akan mencoba mengalami kenaikan dulu bullish. Saya memprediksikan kalau terjadi kenaikan yang paling tertinggi itu di posisi 1.08954. Dan apabila terjadi pelemahan, minimal dia akan turun sampai 1.08554 di sini, atau dia akan turun sampai di posisi 1.08416. Oleh karena itu rekan trader semuanya, pola pergerakannya adalah di seputaran sini rekan trader. Nah, ini dia ya. Nah, sini ya. Tapi apabila dia masih turun lagi, dia akan mendapat sedikit hadiah ya. Sepedanya nanti diambil di belakang ya, 1.08416. Nah, itu hadiahnya ya. Oke, rekan trader, sekarang kita masuk ke pound sterling. Bagaimanakah pound sterling uncle saham dolar? Untuk pound sterling uncle saham dolar rekan trader, bisa dilihat dengan jelas ini bahwa pound sterling uncle saham dolar tendensi hari ini sama seperti euro uncle saham dolar, lebih banyak ke bearish. Ya, kita akan lihat berapa besar kekuatannya. Tadi dia udah menembus samudra, turun ke bawah. Dia udah menembus rentang harian yang saya buat di 1.23744. Ya, saya bisa membuat analisa bahwa dia ini akan mencoba naik lagi, dan menurut analisa saya dia akan mencoba naik minimal sampai di seputaran 1.24093. Kalau dia naik lagi itu, ya. Dan kalau dia turun lagi, saya bisa berestimasi bahwa penurunan dia paling maksimal itu sebenarnya sampai di 1.23548. Oleh karena itu, kalau menurut analisa saya, dia akan bergerak nah ini dia ya. Dengan estimasi apabila dia terjadi penurunan, penurunan dia itu bisa sampai di level sini. Ini dia ya. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya kita masuk ke gold. Bagaimanakah gold pada hari ini? Ya. Gold pada hari ini rekan trader, pergerakan gold pada hari ini kita bisa lihat bahwa gold hari ini benar-benar wait and see, menunggu di sini di pintu sekolah. Nah, dengan kekuatan lebih banyak bearish hari ini, tapi kita tidak bisa bilang sampai di mana karena kita akan lihat juga news akan terjadi hari ini ya. Dengan kekuatan bearish ya, kita akan lihat seberapa besarkah bearish akan terjadi. Kalau saya melihat ya,
Oke, memang dibilang kalaupun bearish dia akan coba sampai level paling terendah di seputaran 1909, tapi menurut saya ini rendah banget rekan trader. Ini sangat rendah terus terang rekan trader ya. Oleh karena itu rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan gold pada hari ini menurut analisa saya, dengan dia akan mencoba turun sampai 1909, ini rendah sekali sebenarnya. Kalau saya menurut analisa saya, dia akan coba kalaupun turun, dia akan coba turun sampai level 1916. Ini menurut saya ya. Ini menurut saya. Ya, dan apabila sekarang dia mengalami kenaikan, dia akan mencoba kembali lagi ke titik 1930 atau paling bagusnya itu di sekitaran 1933. Oleh karena itu saya bisa mengambil suatu tendensinya adalah pergerakan dia itu sebenarnya sampai di daerah sini. Sabar, saya lihat dulu. Oke, karena dia udah mencoba turun sampai di sini, dia mencoba. Oke, di sini. Menurut saya 1916 adalah level yang paling terendah. Walaupun kalau memang dia masih turun sangat kuat lagi, ya tidak tertutup kemungkinan dia akan sampai di 1909, tapi itu wow, itu luar biasa banget. Dan kalau terjadi kenaikan, saya berasumsi 1933, ya di atas 30 sedikit aja, walaupun banyak bilang 1930 ya. Bisa juga 1930 sih di seputaran sini sih. Nah, 1930 ya, tapi saya lebih optimis ke 1933. Dia bisa naik sampai ke atas. Oke, kita langsung ke USD Yen Jepang. Aduh, ini sorry. Nah, ini sorry, saya balik lagi. Gold seperti kayak gini rekan trader ya. Sorry. Nah, gold seperti kayak gini ya. 1909 titik terendah, apabila memang ini 1916 di bawah sini ya. Dan apabila tertinggi dia sampai di 1933. Saya mohon maaf, saya tadi tidak menampilkan gambarnya. Oke, sekarang kita masuk ke USD Yen Jepang. USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang rekan trader semuanya? Untuk USD Yen Jepang, kita bisa lihat di sini bahwa USD Yen Jepang tendensinya pada pasar Asia lebih banyak bearish, tapi perlahan namun pasti dia akan mencoba untuk menjadi bullish. Kita akan lihat seberapa besarkah pergerakan dia rekan trader ya. Kita akan lihat, ini kan tadi bearish ya, dibilang bearish, tapi dia akan mencoba menjadi bullish ya. Oke, sabar rekan trader, ini ada kesalahan teknis. Oke, kesalahan teknis. Oke, nah ini dia. Menurut analisa saya, dia ini akan mencoba naik terus, tapi menurut saya apabila dia akan terjadi pelemahan, dia akan mencoba turun sampai level terendahnya itu di seputaran 129.628. Dan asumsi saya apabila terjadi kenaikan, saya berasumsi bahwa dia akan coba naik sampai di level paling tertinggi di seputaran 130.439. Nah, ini dia. Sabar trader. Oke. Ya. Nah, di sini. Oke, di situ arahnya. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa kita pada saat ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya memberikan sedikit masukan terhadap trading yang telah. Akhir kata, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya, dan jangan lupa saya akan mengeluarkan video kupas tuntas gold. Kita akan membahas lebih lengkap lagi pergerakan gold pada hari ini. Salam profit Indonesia.